Cinta Palembang News and Talk. Pendengar, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diduga terafiliasi sebagai teroris. Diketahui Densus 88 Anti Teror Polri mengamankan IW 36 tahun, warga Desa Mulia Guna, Kecamatan Teluk Glam, Kabupaten Oki pada Minggu 15 Oktober 2023 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya IW pernah menjadi pengurus masjid di desa, lalu mengajar di salah satu pondok pesantren di Desa Mulia Guna. Lalu seperti apa langkah yang harus dilakukan agar masyarakat tidak terpengaruh dengan paham terorisme? Untuk membahasnya kami temui Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FPKT Sumatera Selatan, Ahmad Romi Afriansyah. Cinta Palembang News and Talk. Pendengar, kami juga mengundang Anda ya di 0711713483 untuk menyampaikan apa komentar dan juga pendapat Anda. Selamat sore Pak Romi. Selamat sore Mas Hari. Baik, Pak Romi, terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror ya, ini kan pada minggu kemarin. Sejauh ini seperti apa perkembangannya Pak Romi? Iya, terima kasih Mas Hari dan pendengar Cinta yang berbahagia. Bahwa memang 2 hari lalu sudah dilakukan penangkapan terhadap terduga teroris ya, jaringan ya Mas Hari, jaringan teroris itu atas nama inisial I yang merupakan warga Oki Teluk Glam yang kesehariannya diketahui sebagai salah satu guru agama di salah satu sekolah agama di Teluk Glam Oki. Oke, berarti benar ya atas penangkapan tersebut ya. Nah, sejauh ini bagaimana tindak lanjutnya nih Pak Romi? Ya, untuk saat ini terduga sudah diamankan di Polda Sumatera Selatan itu, tentu bersama dengan tim Densus 88 sendiri. Yang melakukan penangkapan. Jadi untuk saat ini informasi dari kawan-kawan kepolisian bahwa terduga dalam keadaan baik-baik saja. Terus dilakukan pemeriksaan dan pengembangan tentunya Mas Adi. Baik, ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Pak Romi ya, terkait hingga akhirnya juga IW ini ditangkap, ini terafiliasi seperti apa ini Pak Romi? Terafiliasi? Ya, maksudnya hingga akhirnya diduga sebagai terafiliasi sebagai teroris ini apa yang menjadi penyebab awalnya hingga akhirnya mungkin Densus 88 melakukan penangkapan pada minggu kemarin Pak Romi? Ya, Mas Ari, tentu kawan-kawan dari Densus 88 punya bukti kuat ya untuk melakukan penangkapan terhadap siapapun terduga pelaku terorisme. Dan kita ketahui kalau untuk saat ini informasi yang baru kita dapatkan dari kawan-kawan Densus itu bahwa juga terlibat dalam jaringan teroris. Baik, tapi untuk penanganannya tentunya akan terus dilakukan penyelidikan ya untuk kebenaran seperti apa, karena kan masih dalam dugaan ini ya. Iya, tentu masih terus dilakukan pemeriksaan dan pengembangan Mas Ari. Baik. Dan mungkin sebagai edukasi masyarakat ya, bahwa penangkapan itu pasti dilakukan atas dasar yang kuat dan bukti keterlibatan yang otentik begitu Mas Ari. Baik, Pak Romi, tadi juga di awal juga telah disampaikan bahwa IW ini adalah guru agama di salah satu sekolah pondok pesantren. Mungkin juga masyarakat sudah cukup tahu ya, karena sudah 2 hari yang lalu terjadi di Ponpes Nurul Quran ya. Meskipun juga beberapa warga mengetahui sosok dari guru mengaji ini, karena warga setempat juga di situ. Sejauh ini apakah juga ada konfirmasi dari FKPT kepada sekolah tersebut ini Pak Romi? Iya, untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengembangan itu kita saat ini masih menyerahkan sepenuhnya kepada kawan-kawan Densus 88 hari ya. Dan tentu sampai nanti ada keterangan yang diberikan oleh
kawan-kawan Densus tentunya. Jadi sejauh ini kita masih menunggu juga informasi lebih lanjut apakah ini ada terduga ini pelaku tunggal atau memang ada keterlibatan yang lain begitu Mas Ari. Termasuk juga sekolah agama yang mungkin di mana pelaku mengajar di situ. Ya, karena ini juga timbul keresahan dan kekhawatiran dari para orang tua, terutama dari para santriwan dan juga santriwati yang menitipkan putra-putri mereka untuk bersekolah di situ nih Pak Romi. Iya, betul Mas Ari. Jadi memang untuk saat ini kita minta masyarakat itu tenang ya. Kita hormati dulu pemeriksaan dan pengembangan yang dilakukan oleh kawan-kawan Densus 88 Mas Ari, gitu. Oke, ya, jadi intinya masih juga menunggu bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan hasil penangkapan pada minggu kemarin ini Pak Romi ya? Betul. Oke. Masih menunggu ya. Baik. Sambil menunggu apa yang dilakukan oleh FKPT Pak terkait dengan hal ini? Artinya apakah ada edukasi lebih mendalam di wilayah sekitar, terutama juga kepada lingkungan sekolah atau guru-guru yang lain yang juga ikut bersama mengajar di sekolah tersebut Pak Romi? Ya, jadi ini yang perlu kita sampaikan, Mas Hari, bahwa memang berdasarkan hasil survei dan penelitian FKPT di 2022-2023, itu ada beberapa daerah kabupaten yang memang terpapar. Dan potensi radikalisme dan terorismenya itu ada, termasuk slogan Komering Ilir. Ya. Kita tidak pernah berhenti mengajak masyarakat bahwa tugas pencegahan bukan hanya dilakukan oleh kawan-kawan BNPT, FKPT, TNI Polri, tapi juga setiap individu masyarakat itu berkewajiban Mas Ari untuk melakukan pencegahan. Karena kita tahu bahwa teroris ini bahaya yang sangat luar biasa. Dia bisa meruntuhkan sebuah negara, Mas Ari. Gitu. Iya. Ini yang dikhawatirkan Pak Romi ya. Mungkin juga masyarakat perlu dicerdaskan karena mengingat jika kita melihat dari biodata IW atau Ustadz IW ini juga sudah lama tinggal di desa tersebut. Sebelumnya juga pernah menjadi pengurus masjid di desa itu. Bahkan juga hingga akhirnya mengajar di salah satu pondok pesantren yang ada di desa Mulyakuna. Ini artinya jika memang terduga ini juga benar-benar terafiliasi dari hasil pendidikan yang masih dilakukan pihak kepolisian, juga dikhawatirkan ajaran-ajaran yang disampaikan kepada masyarakat sekitar juga mengarah ke sana nih Pak Romi. Ya, sejauh ini kita masih menunggu informasi yang akurat dari kawan-kawan Densus 88 ini. Karena untuk menetapkan seseorang sebagai terduga atau terpapar itu ada beberapa kriteria ya, begitu Mas Ari. Termasuk juga strategi dari para teroris itu kan memang seperti itu Mas Ari. Yang kita alami atau pengalaman saya itu mereka tidak langsung mengajarkan hal-hal yang berbau radikal teroris. Begitu. Jadi memang tanpa disadari masyarakat juga tidak menaruh rasa curiga nih Pak Romi ya? Betul Mas Ari. Baik, ini menjadi salah satu trik ya mungkin dari para terduga ini atau mungkin juga di beberapa daerah yang disebutkan yang terindikasi juga cukup kuat sekali di mana-mana. Memang secara tidak langsung juga pengaruh ini jika tidak dikuatkan dengan benteng yang kuat, masyarakat juga akan mudah terpengaruh ya. Ya, ini yang juga ingin saya sampaikan Mas Ari, bahwa kejahatan terorisme itu memang memanfaatkan situasi dan kondisi Mas Hari. Termasuk kejadian yang sedang berlangsung sekarang di Palestina. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk memprovokasi dan mempropaganda satu kelompok yang tadinya tidak terpapar jadi bisa terpapar karena memanfaatkan tadi situasi dan kondisi yang mungkin sedang terjadi di Palestina begitu. Termasuk juga yang kita alami apabila di Indonesia sendiri kan sedang akan berlangsung pemilihan umum ya, gitu Mas Ari ya. Oke. Karena ini salah satu strategi yang masuk di
di kelompok-kelompok teroris ya. Iya. Dan yang hasil survei kita juga menyebutkan di atas angka 50% hari itu konten-konten radikalisme ya radikal itu sudah masuk ke media sosial misalnya. Oke, baik. Ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh FKPT ya terkait dengan paham-paham seperti ini, dan terbukti juga beberapa daerah juga hingga akhirnya khususnya di Oki yang baru-baru ini langsung adanya penangkapan dari Densus 88. Mungkin terakhir kepada pendengar kami, Pak Romi, apa yang bisa disampaikan? Karena juga secara tidak langsung kita tidak boleh suuzon, tapi di sisi lain juga kita harus tetap waspada nih, Pak Romi. Silakan. Iya, betul. Jadi kami menghimbau dan mengajak seluruh individu masyarakat, siapapun kita, mau dari agama apapun kita, itu harus tetap waspada akan bahaya radikalisme dan terorisme ini. Karena bahaya radikalisme ini bisa meruntuhkan sebuah keutuhan negara. Yeah. Dan jangan kira bahwa pergerakan mereka ini biasa-biasa saja begitu. Jadi tidak terlalu mencolok, Pak Romi ya. Masuki dengan melakukan strategi-strategi yang sudah dilakukan begitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Romi sudah bersama El Sinta. Mungkin nanti akan kami update kembali lagi ya bagaimana perkembangan dari penangkapan yang telah dilakukan oleh Densus 88 pada minggu kemarin 15 Oktober 2023. Sekarang kurang lebih sudah berjalan hampir 3 hari dan nanti ke depannya kita akan tunggu seperti apa perkembangannya Pak Romi ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Romi ya. Salam sehat selalu Pak Romi. Ya. Baik, demikian tadi pendengar narasumber kami ya, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FPKT Sumatera Selatan, Ahmad Romi Afriansah.